Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evnita Rahmi. Saya guru di SDN 148 Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 angkatan keempat kelas 006 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video praktek pembelajaran saya yang kedua. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut ini video pembelajaran saya yang kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa anak ibu sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat? Iya, sehat anak ibu. Mudah-mudahan walaupun kita belajar di rumah, kita dalam keadaan sehat. Aurel, silakan pimpin doanya dulu, Aurel. Siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Iya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Dan senang melaksanakan kegiatan walaupun kita dalam keadaan COVID dan belajar secara daring. Nah, walaupun kita belajar dari rumah, kita harus menerapkan namanya yang 5M, yaitu protokol kesehatan. Kalau boleh Ibu tahu, apa saja protokol kesehatan yang harus kita patuhi? Apa yang pertama? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Apa lagi, Nak? Menghindari kerumunan. Apa lagi? Pintar anak ibu semuanya ya. Sudah mematuhi protokol kesehatan. Walaupun kita di dalam rumah, kita harus mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Dan kita keluar rumah harus memakai masker. Ibu cek kehadiran kalian. Aurel ada? Kasih ada? Jadinya? Ada, Bu. Alhamdulillah anak ibu rajin semuanya hadir di ruangan kita ini walaupun kita bertatap maya. Kita nyanyi Indonesia Raya. Ibu mulai 1, 2, 3. Kita mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang pembelajaran kali ini apa tujuannya? Tujuannya kita adalah setelah anak ibu nanti mengamati gambar, anak ibu mampu membuat daftar pertanyaan wawancara dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, kalian bisa menuliskan pertanyaan wawancara tersebut. Kalian mampu menyajikan informasi, mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatannya. Yang terakhir, anak ibu mampu membandingkan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta manfaatnya. Energi alternatif sama dengan energi yang apa, Nak? Yang dapat diperbaharui. Energi yang dapat diperbaharui. Siapa anak ibu yang bisa menyebutkan contoh energi alternatif itu? Ayo Kezia, apa? Ini, Bu, ya. Matahari. Panas bumi. Iya, pintar anak ibu. Matahari, ada angin, ada air, ada panas bumi. Setelah itu ada hak dan kewajiban. Kalau hak kamu terhadap orang tua apa? Mendapatkan apa? Coba. Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang. Apa lagi, Nak? Mendapatkan uang belanja. Iya, pintar, dapat uang belanja. Kalau kewajiban kamu terhadap orang tua apa? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Iya, pintar anak ibu. Membantu orang tua. Nah, sebelum kita mengamati gambar, ibu minta
Silahkan dibaca dulu Aurel. Iya, terus? Terus? Iya, makasih Rehan. Makasih Aurel. Sekarang paragraf yang terakhir. Coba Isti. Isti. Tahap pertumbuhan padi berlangsung 110 hari hingga 130 hari. Iya, pintar anak-anak ibu semuanya. Jadi ini adalah proses dari padi. Ini tentang apa? Proses pertumbuhan padi. Iya, proses pertumbuhan padi. Nah, pertanyaan yang 5 ini, tolong kalian buat isinya dalam bukunya. Ibu kasih waktunya 10 menit. Kita lanjut. Tolong kalian perhatikan gambar ini. Gambar apa ini yang pertama? Membajak sawah. Yang kedua? Yang ketiga? Yang kelima? Diangkat dari sawahnya. Yang selanjutnya? Giling. Jadi kalian sudah paham mengenai proses pertumbuhan padi mulai dari bijinya, benihnya kita tanam sampai dia bisa menjadi nasi. Kalian sudah paham mengenai ini. Tahap selanjutnya, tahap penyusunan hasil wawancara, laporan wawancara. Yang pertama, tema atau topik wawancara. Jadi dalam wawancara itu harus ada tahap-tahap pelaksanaan dari wawancara tersebut. Nah, jadi kalian lihat ini. Ini orangnya di mana ini, Nak? Di sawah. Sekarang amati gambar, kemudian buatlah daftar pertanyaan dengan kalimat efektif. Ada 5 pertanyaan Ibu minta. Silahkan kalian isi lembar LKPD-nya. Sudah selesai, Han? Allah, Bu. Alah, sekarang coba presentasikan punya Rehan dulu pertanyaannya. Pertanyaan yang Rehan dapat dari gambar tersebut. Di manakah padi ditanam? Iya, pintar. Di manakah padi ditanam? Sudah tahu anak ibu jawabannya di manakah padi ditanam? Lalu Di mana? Di sawah. Pertanyaan yang kedua, Rehan, silakan. Dari Rehan, tepuk tangan untuk Rehannya, Nak. Rehan sudah selesai. Tepuk tangan untuk Rehan. Sampai beberapa hari proses padi. Iya, pintar. Berarti Kezia sama Rehan sudah mempresentasikan hasil pertanyaannya dengan baik setelah mengamati gambar yang Ibu kasih. Selanjutnya, itu tentang penampakan alam. Jadi kalian telah melihat tadi gambar yang ini. Gambar apa tadi itu, Nak? Petani, sawah. Iya, pintar. Sawah. Kalau sawah ini termasuk dataran mana ini, Nak? Dataran rendah. Jadi, kita akan belajar lagi tentang dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Dataran rendah. Kalau yang ini? Dataran tinggi. Dataran tinggi. Kalau yang ini? Dataran tinggi. Dataran tinggi. Pintar, Nak Ibu. Kalau yang ini? Pantai. Berarti di dataran rendah. Di dataran rendah. Kalian pernah ke sini, Nak? Pernah, Bu. Di mana ini? Di mana? Batu Kalang, Carocok ya, Nak ya. Carocok Batu Kalang. Iya. Yang selanjutnya. Ini. Carocok, Bu. Carocok. Kalau kalian sudah tahu Carocok, ayo kita nyanyi. Carocok Batu Kalang. 1, 2, 3. Carocok. Iya. Boleh ikut. Ini rambut. Ini sikut. Ini perut. Ini lutut. Carocok tepi laut. Buat LKPD selanjutnya. Jadi kalian tinggal membuat 4 karakteristik yang kalian temukan di bawah ini. Yang pertama gambarnya apa itu, Nak? Nelayan. Nelayannya daerah mana ini? Pantai. Yang ini? Padi. Dataran mana? Dataran rendah. Rehan, dari mana?
Halo, Bu. Udah, berarti Rehan 1. Kezia, Ya, Bu. Rehan, Iya. ciri pantai itu bagaimana Rehan? 4 karakteristiknya. Bukan nelayan. Ibu contohkan 1. Di pantai itu udaranya bagaimana? Sepoi-sepoi. Kalau daerah pegunungan udaranya bagaimana? Sejuk. Itu merupakan karakteristiknya, Nak. Yang diminta adalah karakteristik, bukan kita membuat pertanyaan. Karakteristiknya. Ibu tunggu 5 menit lagi ya. Udah, Rehan? Apa karakteristik yang Kak Rehan temukan di pantai ini? Ini di pantai sepoi-sepoi. Nah, apa lagi? Ada apa di pantai itu? Ikan. Ada ikan. Apa lagi? Iya, ada kapal. Di sini ada nampak gambarnya. Nah, jadi LKPD ini nanti dikirim ya ke dalam WA grup kita ya, isinya ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi dapat kita simpulkan dataran rendah, dataran tinggi, pantai. Nah, ini pertama dataran rendah dulu. Kita simpulkan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pantai. Dataran rendah juga digunakan sebagai keperluan diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri. Serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Selain dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, dan atau palawija, dataran rendah yang landai juga menyimpan potensi yang lain. Misalnya terdapat sungai-sungai dan danau yang airnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kehidupan. Nah, selanjutnya dataran tinggi. Dataran tinggi itu permukaan bumi yang ketinggiannya lebih kurang 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Pada ketinggian antara 200 meter, cocok untuk perkebunan karet. Lebih dari 200 meter, lebih cocok untuk ditanami perkebunan teh di atas 1000 meter. Yang terakhir adalah pantai. Pantai ini adalah daerah yang membatasi antara daratan dan lautan. Pekerjaan yang cocok adalah nelayan, petani garam, pengrajin ikan, pemandu wisata, dan sebagainya. Sudah paham anak ibu tentang pembelajaran hari ini, nak? Sudah paham, nak, pembelajaran hari ini? Siapa yang mau tanya? Ada pertanyaan? Nah, bagaimana pembelajaran hari ini, nak? Apa yang kamu pelajari? Tentang apa saja yang kamu pelajari? Tentang rendah dan tinggi. Terus? Pantai. Apa lagi? Membuat apa lagi? Wawancara. Tentang wawancara. Bagaimana kita membuat sebuah pertanyaan. Nah, jadi anak ibu, kita sudah sampai pembelajarannya. Tolong ibu mohon kepada anak ibu kelas 4 untuk belajar yang lebih giat lagi untuk pembelajaran berikutnya. Paham, nak? Paham, nak? Sebelum kita tutup pembelajarannya, kita semangat lagi nyanyi Cerojo. 1, 2, 3. Cerojo di laut, siapa suka boleh ikut. Ini rambut, ini sikut, ini perut, ini lutut.